Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang kakak, perkenalkan nama saya Aryan Syahwijaya dengan NIM 0805 1182429008 dari kelas L2. Di sini bakal menjelaskan materi dan juga melakukan pengolahan data tentang materi uji akurasi. Nah, sebelum masuk ke pengolahan datanya menggunakan dua software, yaitu software ArcGIS dan software Excel. Di sini saya akan sedikit mereminder tentang apa sih uji akurasi dan kenapa harus dilakukan. Nah, jadi penilaian hasil klarifikasi dapat dilakukan dengan adanya uji akurasi pada hasil klarifikasi. Nah, akurasi pada data spasial itu dapat dibagi menjadi dua, akurasi posisi dan akurasi isi. Nah, akurasi posisi ini itu mengikuti eh, posisi sumber datanya. Sedangkan kalau akurasi tematik itu merupakan tingkatan akurasi data tematik hasil klarifikasi. Nah, fokus dalam tulisan ini atau dalam uji akurasi ini itu melakukan perbandingan antara data klarifikasi lapangan dan juga hasil citra. Secara sederhananya dan mudah dimengerti itu uji akurasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan data ukuran lapangan dengan data ukuran pada citra hasil rektifikasi. Nah, mungkin langsung aja masuk ke pengolahannya. Pertama, kita akan masuk ke software ArcGIS untuk masukkan data hasil citranya. Baiklah, kita langsung aja masuk ke pengolahannya. Pertama menggunakan ArcGIS, software ArcGIS. Yang kedua menggunakan software Excel. Nah, kita langsung aja masuk ke ADD data, kemudian masukkan data tutupan lahannya yang udah di download sebelumnya. Nah, kemudian ke file, kemudian ada data, add x dan y data, masukkan titik koordinat yang udah diplot sebelumnya dari data Excel yang telah diekspor menjadi data txt. Jangan lupa diedit menjadi GS1984, kemudian OK. Ini kita OK-in aja. Kita OK-in aja. Nah, ini bisa kita ganti menjadi pin agar nantinya mudah dalam pengidentifikasian, karena kalau titik itu terlalu kecil jadi kita agak susah mengidentifikasinya. Kalau pakai pin lebih mudah. Nah, ini titik yang udah kami plot sebelumnya di beberapa daerah Unsri. Nah, selanjutnya kita akan masukkan stasiun pada setiap titik koordinatnya. Kita klik kanan, kemudian properties, lalu pilih labels, kemudian label filenya kita SD, kemudian label feature and displayer-nya kita centang. Kemudian oke. Nah, ini titik koordinatnya udah dikasih stasiun. Nah, untuk penentuannya itu warna hijau merupakan vegetasi, kalau warna coklat itu lahan terbuka, kalau bangunan itu warna merah, kalau perairan itu warna biru. Baiklah, setelah kita melakukan identifikasi pada peta citra klasifikasi tadi, kita langsung masuk ke software Excel-nya aja. Di sini saya sudah membuat 4 kelas, di mana ada bangunan, lahan terbuka, vegetasi, dan perairan. Nah, di sini ada ground check. Nah, ground check ini merupakan hasil lapangan yang telah kami identifikasi melalui plotting. Nah, sedang klasifikasi citra ini adalah pengidentifikasian yang telah kita lakukan tadi, bahwasannya titik yang berwarna terletak di berwarna coklat tadi itu menggunakan lahan terbuka, dan kalau hijau itu vegetasi. Nah, selanjutnya sini kita menghitung ada berapa sih bangunan dan bangunan di sini, bangunan di klasifikasi citra dan di lapangan itu ada berapa. Itu ada 0 karena pada identifikasi itu tidak ada bangunan. Untuk lahan terbuka dan bangunan itu ada 1, kemudian lahan terbuka dan lahan terbuka itu ada 1, lahan terbuka dan vegetasi 1, dan terbuka dan perairan itu 0. Untuk perairan itu 0 semua, sedangkan vegetasi dengan lahan terbuka itu ada 1 dan vegetasi dengan vegetasi itu ada 1. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung total baris, yang dimana kita pakai rumus sum, kemudian buka kurung, kita blok aja. Nah, 0,
kemudian kita tarik ke bawah. Sama dengan total kolom, kita pakai sum juga, ke kurung, kemudian blok, dan enter. Nah, kita geser aja ke samping. Nah, selanjutnya untuk menghitung total kolom ini kita pakai sum juga. Nah, buka kurung, kemudian hitung, dan enter. Kemudian untuk produser akurasinya ini kita pakai sama dengan, kemudian bangunan dibagi dengan total kolom sama dengan, kemudian kemudian ini terbuka dibagi dengan total kolom, kemudian ini vegetasi dibagi dengan total kolomnya, dan ini perairan dibagi dengan total kolomnya. Itu benar aja. Nah, selanjutnya kita bakal cari nilai keseluruhan atau overall akurasi, yang dimana kita buat sama dengan, kemudian buka kurung, kemudian tambahkan bangunan dikali untuk overall ini kita akan lakukan dengan rumus itu ditambah ya ditambah plan terbuka ditambah vegetasi ditambah perairan dan dibagi sama total kolom. Ini untuk overallnya. Nah, untuk akurasinya itu sini 0 karena udah jelas ya di sini. Nah, pada bagian ini sama dengan, kemudian terbuka ini dibagi sama total baris sama dengan ini dibagi sama total baris 0,5. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai untuk pengurangan pada kappa akurasi, yang dimana kita gunakan sama dengan, kemudian total kolom pertama dikali sama total baris pertama tutup kurung, kemudian ditambah total buka kurung total kolom kedua dikali total baris kedua tutup kurung, ditambah buka kurung total kolom ketiga dikali total baris ketiga tutup kurung, ditambah buka kurung total kolom keempat dikali total baris keempat dan tutup kurung. Kita enter aja, dapat nilai 10. Lalu untuk kappa akurasinya ini pakai rumus yang pertama itu kita masukin sama dengan masukin ini, kemudian ketikkan sum, kemudian buka kurung tambahkan ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tutup kurung, kemudian dikurang dengan ini kurung dibagi ke kurung dibagi ini, kemudian ini kurungnya 2. Nah, ini pangkat 2 terus dikurang sama ini tuh enter. Oke. Baiklah, di sini tadi saya salah memasukkan rumus. Sebenarnya
kurung yang 2 itu harusnya di awal sini, dan juga di awalnya itu harus pakai tanda kurung. Udah itu aja. Nanti kalau teman-teman mau mengolah, diperhatikan dulu bagian-bagiannya. Nah, ini saya mendapatkan hasil 0, artinya kappa akurasinya itu buruk karena tidak mendekati 1. Mungkin sekian video dari saya. Kita akan masuk ke kesimpulan dan saran. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari praktik uji akurasi ini bahwasanya kita sudah mengolah menggunakan 2 software. Yang pertama itu software ArcGIS, ini menginput datanya dan mengklasifikasinya dari data lapangan yang telah kita plot dengan titik koordinat yang telah kita tentukan, dan klasifikasinya ada 4 kelas tadi, ada bangunan, perairan, vegetasi, dan juga lahan terbuka. Nah, tentunya uji akurasi ini penting untuk kita lakukan untuk melihat perbedaan apakah secara signifikan ada perbedaan antara uji lapangan atau ground check tadi telah kita lakukan dan kita bandingkan dengan klasifikasi citra. Nah, mungkin kesimpulannya uji akurasi ini tentunya penting untuk melihat perbedaan tadi, dan juga dengan menggunakan data Excel, dan juga harus tentunya diperhatikan rumus demi rumus untuk menghasilkan hasil yang maksimal agar tidak terjadinya error pada Excel. Mungkin itu kesimpulan yang dapat disampaikan. Untuk sarannya, mungkin saya sarankan kepada kakak abang agar membantu pemateri untuk membantu para praktikan pada saat kesulitan melakukan pengolahan, karena pada praktikum kemarin itu pematerinya kesibukan membantu praktikan. Agar lebih baiknya nanti para asisten lain itu membantu pemateri untuk membantu praktikan dalam pengolahan agar tidak kesulitan. Mungkin sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.